Assalamualaikum para pelajar hebat, kembali lagi di kelas Matematika Peminatan Online bersama Ibu Risma di sini. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menguasai materi prasyarat, terutama sifat-sifat limit fungsi yang berjumlah 9. Bagi yang belum, bisa cek link videonya di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Jangan lupa klik tombol merah dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan update materi terbaru. Let's go! Oke, seperti di judul, kali ini kita akan membahas teorema limit fungsi trigonometri khusus. Kekhususannya yaitu untuk bentuk limit tak tentu yang variabelnya mendekati 0. Nah, di video ini akan kita ulas apa? Yang pertama, sifat-sifat atau teorema limit fungsi trigonometri khususnya terlebih dahulu. Kemudian ada 6 contoh soal mudah, 6 contoh soal modifikasi, lalu cara menyelesaikan soal-soal yang memuat fungsi kosekan dan kotangen, soal-soal yang limitnya tidak mendekati 0 bagaimana, dan yang terakhir ada 2 soal kuis yang memuat fungsi kosinus. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya, jangan sampai terlewat step by step-nya. Langsung aja yuk kita kenalan sama sifat-sifat limit khususnya. Ini adalah bentuk-bentuk yang bisa menjadi acuan kita ya. Perhatikan bentuk-bentuknya. Misal, lihat sin x per x atau x per sin x, tan x per x per tan x. Itu semua limit x mendekati 0-nya sama dengan 1. Kemudian, lihat bentuk 3 dan 4 itu sama seperti bentuk 1 dan 2. Hanya bedanya dia ada koefisiennya di depan variabel x. Koefisiennya adalah A dan B. Bentuk 5 adalah bentuk untuk kembar seperti sin dengan sin atau tan dengan tan. Kemudian bentuk 6 itu untuk pasangan campuran seperti sin dan tan atau tan dan sin. Nah, berarti jika kalian menemukan bentuk 1 dan 2, bisa langsung aja tulis hasilnya sama dengan 1. Dan jika kalian menemukan bentuk-bentuk seperti di nomor 3, 4, 5, 6, berarti langsung boleh ambil nilai koefisiennya saja, A per B. Masing-masing bentuk yang ada di sini untuk kemudian kita sebut sebagai pasangan limit khusus aja ya. Disebut khusus karena dia hanya berlaku untuk fungsi sinus dan tangen saja, tidak untuk kosinus. Lalu hanya berlaku untuk limit yang mendekati 0. Perhatikan juga ini variabelnya harus sama ya, x, 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 x. Kalau mau y boleh y, y, y. Semuanya harus sama variabelnya. Oh ya, kalau ada yang bertanya, ini kenapa 1, ini kenapa A per B, padahal jika disubstitusi langsung hasilnya 0 per 0. Ya, namanya juga khusus, ada keistimewaan sendiri berarti, ada perhitungannya. Kalau mau dijelaskan, mungkin akan dibuatkan video terpisah. Coba komen aja di kolom komentar apakah perlu dibuatkan videonya atau tidak ya, oke? Langsung aja ke contoh mudahnya, ini bisa diselesaikan dalam waktu beberapa detik aja. Ingat bentuk-bentuk yang tadi, kalau sudah memenuhi berarti kita tinggal ambil nilai koefisiennya aja ya. Lihat nomor 1, limit x mendekati 0 dari sin 5x per 2x. Oke, bentuknya sudah sesuai, kemudian variabelnya sudah sama semua. Yang di atas koefisiennya adalah 5, yang di bawah koefisiennya 2. Jadi kita ambil 5 per 2. Lanjut nomor 2, limit x mendekati 0 dari 5x per tan 2x. 5x sama tan 2x sudah berpasangan, kemudian variabelnya sudah sama, jadi kita ambil koefisiennya aja, 5 per 2. Nomor 3, oke, limit x mendekati 0 dari tan 3x per tan 5x. Ini udah berpasangan ya, jadi x-nya juga sudah sama semua, limitnya sudah mendekati 0, maka kita ambil 3 per 5 koefisiennya. Selanjutnya udah bisa langsung kita kerjakan ya. Yang atas koefisiennya berapa? Kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Oke, yang bawah koefisiennya 2. Jadi 1 per 2. Nomor 5, koefisien atas 7, koefisien bawah setengah. Berarti 7 dibagi setengah. Itu sama dengan, 7 kali 2 atau 14. Terakhir, koefisien atas 7 per 2, koefisien bawah 2. Berarti 7 per 2 dibagi 2. Oke, berarti sama dengan 7 per 4.
Sekarang kita coba soal yang sedikit dimodifikasi ya. Oke, lihat nomor 1, limit X mendekati 0 dari 2 sin X per 3 tan 5X. Oke, ingat sifat limit fungsi yang ini. K-nya bisa kita pindah ke depan kan. Nah, di sini koefisiennya itu ada 2 sama 3 nih, 2 per 3. Jadi 2 per 3-nya itu bisa kita pindahkan ke depan. Kemudian sin X per tan 5X merupakan fungsi trigonometrinya. Jadi kita tulis 2 per 3 kali limit X mendekati 0 dari sin X per tan 5X. Oke, yang sin X per tan 5X kan bisa langsung kita selesaikan ya. Jadi sama dengan 2 per 3 dikali, oke, atasnya 1, bawahnya 5. Jadi 2 kali 1, 2 dibagi 3 kali 5, 15. Jadi 2 per 15. Nomor 2. Oke, kita selesaikan dengan cara yang sama ya. Lihat koefisiennya yang atas 1, bawah 2. Kita pisahkan dulu, jadi 1 per 2 dikali, tulis lagi limit X mendekati 0 dari tan 7X per sin X. Ya, untuk yang limit X mendekati 0, tan 7X per sin X, atasnya koefisiennya 7, bawahnya koefisiennya 1. Jadi 1 per 2 dikali 7 per 1, sama dengan 7 per 2. Nomor 3. Iya, ini lebih dari satu pasang ya. Berarti kita harus cari dulu nih pasangannya. Oke, 5 kita pisahkan dulu. 5 dikali limit X mendekati 0. Oke, yang tan 2X kita pasangkan dengan yang X ya. Yang sin 3X kita pasangkan dengan yang sin X. Jadi 5, oke, tan 2X per X, 2 per 1, kemudian limit X mendekati 0 dari sin 3X per sin X, 3 per 1. Jadi 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 30. Yang ini sebetulnya pakai sifat limit perkalian ya, tapi karena limitnya sama dan caranya juga sama, jadi bisa langsung aja. Beralih ke soal modif yang lain. Ya, untuk menyelesaikan nomor 1, limit X mendekati 0 dari sin 2X tambah tan 5X dibagi 2X. Ingat sifat limit fungsi yang ini? Kalau penjumlahan berarti bisa kita pisahkan ya. Oke, kita uraikan dulu nih. Jadi, satu-satu. Limit X mendekati 0 dari sin 2X per 2X ditambah tan 5X per 2X. Oke. Ini bentuk penjumlahan, baru kita pisahkan satu per satu. Jadi, limit X mendekati 0 dari sin 2X per 2X ditambah limit X mendekati 0 dari tan 5X per 2X. Tapi nggak perlu dituliskan panjang seperti itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu berdasarkan sifat limitnya. Kita bisa langsung cari hasilnya dari yang sin 2X per 2X itu kan 2 per 2. Kemudian ditambah yang tan 5X per 2X, jadi 5 per 2. 2 per 2 ditambah 5 per 2, jadi hasilnya 7 per 2. Oke, kita ke nomor 2, limit X mendekati 0 dari sin 2X kali tan 5X per 2X. Nah, di sini kita harus nyari pasangannya dulu nih. Pilih aja salah satu, misalnya kita pasangkan sin 2X sama 2X ini ya. Nah, berarti tan 5X-nya sendirian. Kita pisahkan lagi berdasarkan sifat limit fungsi perkalian yang ini. Berarti jadi limit X mendekati 0 sin 2X per 2X dikali limit X mendekati 0 tan 5X. Yang pertama bisa langsung kita selesaikan dengan teorema limit, ambil koefisiennya 2 per 2, ya kan? Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari tan 5X, nggak usah bingung-bingung, kita substitusi aja. Karena ini tan 5X-nya nggak ada pasangannya ya, jadi langsung substitusi tan 5 dikali 0, berarti tan 0. Oke, kita tulis lagi ya. Jadi, sama dengan 2 per 2 dikali tan 0. 2 per 2 sama dengan 1, tan 0 sama dengan 0. Jadi, 1 dikali 0 sama dengan 0. Lanjut soal yang ketiga, limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X per 3X kali tan 2X. Oke, kita tulis limit X mendekati 0, 2 per 3-nya bisa kita pindah ke depan, lalu sin kuadrat X-nya kita uraikan, jadi sin X kali sin X per, sisanya ada X dikali tan 2X ya. Kita pasangkan yang sin X dengan X, kemudian sin X dengan tan 2X. Berarti 2 per 3 dikali limit X mendekati 0 dari sin X per X itu 1, limit X mendekati 0 dari sin X per tan 2X adalah 1 per 2. Ya, hasilnya 2 per 6.
Oke, jadi seperti itu kurang lebih caranya ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang gimana kalau ada fungsi kosekan dan kotangan, sedangkan tadi hanya berlakunya untuk sinus dan tangen aja. Gampang, kosekan itu kan kebalikan dari sin, kemudian kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi kalau ada fungsi kosekan dan kotangan, berarti kita harus mengubahnya dulu ke bentuk sin atau tan. Langsung kita coba selesaikan yang nomor 1, limit x mendekati 0 dari x kali kotangan 5x. Jadi kita bisa tulis limit x mendekati 0 dari x. Nah, kotangan 5x-nya kita ganti jadi 1 per tan 5x. Ya, jadi sama dengan, ini tuh kan sama aja bentuknya kayak x per tan 5x ya. Nah, langsung deh bisa kita selesaikan. Atasnya 1, bawahnya 5 koefisiennya, jadi 1 per 5. Oke, lanjut kita lihat nomor 2, limit x mendekati 0 dari 2 kali kosekan x dibagi kotangan 7x. Berarti bisa kita tulis limit x mendekati 0, oke, 2-nya kita pindahkan ke depan. Lalu kosekan x itu kan kebalikan dari sin x, jadi bisa langsung aja tulis sin x-nya di bawah karena kosekannya di atas, kan kebalikan. Begitu juga yang kotangan 7x, kebalikan dari tan 7x, jadi kita tulis tan 7x-nya di atas karena kotangannya di bawah. Kalau sudah seperti ini, langsung deh bisa kita hitung. Berarti 2 dikali, oke, koefisiennya 7 per 1. 2 kali 7 per 1 sama dengan 14. Sudah deh, tinggal kayak gitu aja kalau ada kosekan sama kotangan. Nah, sekarang gimana nih kalau ada soal yang limitnya tidak mendekati 0? Sedangkan pakai teorema limit fungsi khusus itu harus mendekati 0. Udah, nggak usah panik dulu. Kita cari tahu dulu nih analisis, apakah bisa diselesaikan dengan teorema limit khusus, atau bahkan pakai metode gabungan, misalnya yang pakai substitusi, cara kemarin. Kalau pakai teorema khusus, berarti kita harus cari pasangan sin x min 2. Oke, berarti yang pasangannya juga harus memuat variabel x min 2 nih. Dari mana kita dapatnya? Bisa kita faktorkan yang bawah tuh, penyebutnya x kuadrat min 4, kita faktorkan dulu. Yuk, kita tulis lagi limit x mendekati 2, sin x min 2 per, nah yang bawah ini kita faktorkan, jadi x min 2, x plus 2, ya kan? Habis ini kita cari pasangan sin. Oke, yang sin x min 2 kita pasangkan dengan x min 2. Lalu, yang ini x plus 2-nya sendirian berarti ya. Nggak apa-apa, kita pisahkan dulu aja. Jadi limit x mendekati 2 dari sin x min 2 per x min 2 dikali limit x mendekati 2 dari atasnya berapa? 1 ya. Karena ini sama aja kayak sin x min 2 kali 1. Oke, bawahnya ya x plus 2. Yang ini kita bisa selesaikan pakai teorema khusus. Dengan catatan kita buat dulu limitnya menjadi mendekati 0. Gimana caranya? Bisa. Ini kita ubah aja jadi limit variabelnya kita ganti jadi x dikurangi 2. Itu berarti mendekati x-nya 2 kan? Berarti mendekati 2 dikurangi 2. Nah, si x min 2-nya bisa kita ganti pakai variabel apa aja? Mau pakai y? Boleh. Jadi limit y mendekati 2 kurangi 2 kan 0. Berarti bentuknya jadi limit y mendekati 0 dari sin y per y. Oke, yang ini nggak usah kita ganti karena bisa langsung substitusi. Limitnya tetap x mendekati 2. Udah deh, bentuknya udah sederhana kan? Bisa langsung kita selesaikan aja. Yang pertama pakai teorema khusus. Hasilnya 1, yang kedua substitusi. 1 dibagi 2 plus 2. Berarti kan 1 dikali 1 per 4, hasilnya 1 per 4. Sip. Yuk, contoh 2-nya kita selesaikan dengan cara yang sama. Kita faktorkan supaya memuat variabel yang sama, biar tan ada pasangannya. Langsung aja limit x mendekati 3 dari x dikurangi 3 per tan. Nah, kita faktorkan 2x min 6-nya jadi 2 kali x dikurangi 3 ya. Lalu kita buat limit x mendekati 3 jadi y mendekati 0. Caranya dengan mengurangi kedua ruas dengan 3. X dikurangi 3-nya kita misalkan y, jadi y mendekati 0. Lalu kita bisa ganti semua x min 3 dengan y, sehingga bentuknya jadi limit y mendekati 0, y per tan 2y. Oke? Nah, ini bentuknya udah sederhana banget, bisa langsung pakai teorema khusus.
Koefisien atas 1, koefisien bawah 2. Jadi hasilnya 1/2. Selesai. Pertanyaannya, dapatkah teorema limit fungsi khusus ini digunakan untuk menyelesaikan bentuk tak tentu fungsi kosinus? Coba kalian cari tahu jawaban kedua soal ini dengan menggunakan teorema limit fungsi khusus. Gimana? Clue-nya, selama masih bisa dikombinasi dengan cara substitusi, berarti masih bisa diselesaikan. Tapi kalau kosinusnya tidak bisa, tetap bentuknya 0/0, berarti kalian harus mengubahnya dulu ke, kalau nggak bentuk sin, ya bentuk tan. Gampangnya ke yang mana nih? Oke? Ditunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Untuk penjelasan lebih dalam tentang mengubah fungsi kosinus limit bentuk tak tentu dan beberapa metode gabungan limit trigonometri akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya. Dadah!